Saat ini, Beryl sedang berada di kereta dan kembali ke rumah setelah melakukan perkenalan dan berkeliling di ibu kota kerajaan. Sampai saat ini, Beryl masih tak menyangka jika ia ditunjuk sebagai instruktur pedang dan merasa kalau peran tersebut sangatlah tidak cocok untuknya. Pasukan pun menjadi aneh, itu sangatlah wajar karena tiba-tiba disuruh untuk mengikuti perintah oleh pria paruh baya sepertinya yang bahkan dapat mengancam posisi dari Alucia itu sendiri. Beryl pun harus berpikir bagaimana caranya mengatasi masalah ini dan memikirkan kembali ketika sudah sampai di rumah. Dan ketika ia sampai di rumahnya, ayahnya Beryl malah mengusir Beryl dari rumahnya dan membuat Beryl bingung. Dan akhirnya Beryl kembali ke ibu kota dan saat ini sedang curhat dengan Alucia. Beryl menjelaskan situasinya di mana ketika ia sampai di rumah, salah satu muridnya juga datang mengunjunginya, yaitu bernama Ranrid. Ranrid juga menjadi petualang yang cukup kuat di ibu kota. Ranrid saat ini datang bersama istri dan anaknya yang baru lahir dan memutuskan pensiun dari petualang. Beryl sangat kaget melihat muridnya lebih dulu menikah dan bertanya apa yang dilakukan Ranrid mulai saat ini. Dan dengan tiba-tiba ayah Beryl memutuskan untuk menjadikan Ranrid sebagai penerus dojo, yang membuat Beryl sangat syok. Ayahnya meminta Beryl untuk menjadi instruktur saat ini, di mana tujuan sebenarnya adalah mencari istri Beryl ketika di ibu kota. Mendengar hal itu, Alucia sedikit gelisah dan merasa ini adalah kesempatannya. Tapi pertama-tama Beryl butuh penginapan terlebih dahulu. Jadi ia meminta tolong kepada Alucia dan Alucia pun menerima permintaan tersebut. Dengan belak-belakan, Alucia menawarkan Beryl untuk tinggal di rumahnya, yang tentu saja langsung ditolak oleh Beryl. Dan akhirnya mereka menuju ke Guild Petualang, di mana menurut Alucia kalau bicara soal penginapan, petualang lebih mengerti soal itu. Dan ternyata di sana ada Selena yang tidur di penginapan Guild Petualang. Selena bingung, bukankah Beryl sudah pulang? Tetapi Beryl langsung bertanya untuk meminta bantuan Selena soal penginapan. Dan saat ini mereka bertiga sedang berdiskusi soal penginapan yang murah dan bagus. Selena menyarankan sebuah penginapan yang dekat dengan Guild, tapi ditolak oleh Alucia karena menurutnya itu terlalu jauh dan Beryl akan sering ke markas pusat kesatria, maka dia harus lebih dekat dengan markas dibanding Guild. Selena pun tersinggung dan mereka berdua mulai bertengkar sambil mengeluarkan aura membunuh. Di lantai yang sama, orang lain merasakan sebuah aura, di mana saat ini Selena dan Alucia saling berhadapan. Dan dengan gambaran mereka mulai beradu pedang dengan sangat cepat. Tetapi mereka sangat kaget dengan gambaran tersebut karena pedang mereka berdua menghilang. Dan itu semua tentu saja karena Beryl mengambil pedang mereka sembari mengeluarkan rasa amarah. Dan hanya Beryl yang tak tahu kalau mereka berdua saat ini sedang berada di dalam sebuah gambaran apa yang terjadi jika mereka berdua beradu pedang di hadapan Beryl. Dan mereka berdua sepakat untuk tidak bertarung saat ini. Beryl pun juga was-was karena hampir mengeluarkan pedangnya. Dan pada akhirnya Beryl menemukan penginapan yang tepat baginya, di mana penginapan tersebut sedikit jauh dari Guild dan markas pusat, tetapi lebih dekat dengan pasar dan pandai besi. Meskipun berkat mereka berdua, tapi Alucia sedikit kecewa karena tak bisa berdekatan dengan Beryl. Dan pada malam harinya Beryl masih bingung kenapa dirinya yang terpilih untuk mengajar para kesatria dan kecewa pada dirinya. Baginya, dirinya hanyalah seorang om-om biasa saja dan tak perlu berekspektasi tinggi terhadapnya. Dan keesokan harinya di markas pusat, akhirnya Beryl memulai pelatihannya. Ia melihat berbagai macam kesatria sedang berlatih dan salah satunya terdapat seorang pria yang sangat kuat mengalahkan kesatria lainnya dengan teknik berputar dan mematahkan pedang lawannya. Melihat hal itu membuat Beryl sangat kaget. Alucia pun berteriak dan berkata kalau sekarang Beryl akan memberikan bimbingan terhadap mereka semua. Tapi masih banyak orang yang meragukan kemampuan dari Beryl dalam melatih. Beryl pun sudah mengerti kalau dirinya tak disambut di sini. Tapi tiba-tiba ada yang memanggil dirinya di antara para kesatria, dan itu adalah seorang gadis. Betapa kagetnya Beryl, gadis bernama Kuruni itu juga tergabung dalam pasukan kesatria. Kuruni yang juga merupakan salah satu murid di dojo Beryl tak menyangka bisa tergabung dengan kesatria, meskipun bagi Kuruni perjalanannya masihlah sangat panjang. Kuruni merasa senang bisa diajari kembali oleh Beryl karena hanya belajar selama 2 tahun di dojo. Melihat Kuruni di depan matanya membuat Beryl
Beryl menangis karena terharu. Tak menyangka semua muridnya menjadi orang yang sukses. Melihat muridnya yang sukses membuat Beryl bertanya pada dirinya, sejak kapan ia tertinggal seperti sekarang yang hanya menjadi om-om. Tetapi ia sadar ia juga dulunya seorang pria yang penuh mimpi. Tiba-tiba salah satu kesatria memanggil Alucia. Pria bernama Handblitz yang mengalahkan kesatria lain sebelumnya ini merupakan seorang wakil komandan kesatria, satu tingkat di bawah Alucia. Beryl merasa dari semua pasukan kesatria selain Alucia, pria ini memiliki aura terkuat dan bertanya mengapa ia mengeluarkan aura membunuh. Handblitz menjelaskan kalau kesatria Ribeirão memiliki kebanggaannya sendiri. Karena itu, ia penasaran seberapa hebat orang yang direkomendasikan Alucia, yaitu komandan kesatria kerajaan, dan menantang Beryl untuk berduel pedang dengannya sekarang, dan cerita pun berlanjut.